DPR kita sekarang ini lebih senang membuat kebijakan karena yang mengundang kegaduhan. Utang Indonesia menggila. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, makasih. Saya kira ini bukan pertanyaan sebenarnya gitu ya. Tapi ini sekaligus bagian dari upaya menggugah kepada kita semua, publik gitu ya, untuk kemudian melihat pada posisi apa sesungguhnya yang terjadi di negeri kita. Negeri yang kaya raya, orang selalu menyebut bahwa sumber daya alamnya sangat berlimpah, tapi pada saat bersamaan berada pada cengkraman lilitan utang. Bahkan ada orang yang menyebut sekarang ini Indonesia, negara kita, itu tidak akan bisa lepas yang namanya utang atau pinjaman. Dia hanya bisa keluar dari utang yang lama, lalu kemudian untuk pinjam yang baru menutup utang yang lama. Atau gali lubang, tutup lubang. Syukur-syukur kalau lubangnya itu kemudian tidak lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Walau. Channel ini sesungguhnya punya data pergerakan utang negara kita dari tahun ke tahun. Meski sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa utang sebenarnya pinjaman itu ada 3 gitu ya. Ada utang pemerintah, ada utang swasta, dan ada utang BBE Ada utang swasta dan ada utang BUMN. Di utang negara saja bergerak naik tinggi. Coba kita lihat misalnya. Kalau kita lihat misalnya mengecek gitu ya pergerakan, kita ambil STAR sebagai basis, yaitu adalah pasca pemerintahan SBY. Kalau kita lihat di sana gitu ya, berapa utang sebenarnya ditinggalkan PSBY? Itu angka pada 2015 kita lihat di sana, posisinya adalah itu berada pada akhir 2014 gitu ya. Kita lihat leadingnya adalah itu 2,6, jadi 2.600 triliun. Itu angka basis angka gitu ya. Yang kemudian masuk pada era kepemimpinan pemerintahan Pak Jokowi, itu kemudian kita lihat apa yang terjadi. Misalnya, coba kita lihat di tabel ini. 2016 tiba-tiba kemudian naik tajam. Lalu kemudian coba kita lihat lagi, 2017 naik lagi tuh. Coba kita lihat. Lalu kemudian 2018 naik lagi. 2019 lagi-lagi naik. 2020 sangat tajam sekali kenaikannya, 2021 dan bahkan 2022 sekarang ini hanya dalam 1 bulan itu kemudian mengalami kenaikan yang sangat tajam. Apa yang terjadi sebenarnya? BPK sendiri, auditor independen negara kita, Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan sempat mewarning pemerintahan ini untuk agar lebih berhati-hati lagi, jangan sampai terjadi kekokoran anggaran. Memang betul bahwa proporsi utang itu bandingannya adalah berada pada hitungan namanya, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi kita lihat pada pendapatan bruto domestik. Tapi teman-teman sekalian, bukan hanya itu hitungan sederhananya sebenarnya pada posisi ini. Misalnya, kita kan selalu dijustifikasi bahwa masih aman saja karena undang-undang keuangan kita itu berada melihat bahwa kita masih relatif aman katanya karena belum melebihi pada 60% gitu ya. Kita tidak pernah mencoba menggali lebih dalam sesungguhnya utang itu digunakan dari mana dan digunakan untuk apa. Terlepas dari semua itu teman-teman sekalian, ini adalah situasi memang yang sesungguhnya membuat kita harus ekstra kembali hati-hati. Terlepas dari semua itu teman-teman sekalian, berdasarkan data, kalau kita lihat gitu ya, data yang dilakukan oleh, yang dipublish gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat misalnya IDS yang dirilis tahun 2021 memang sudah menempatkan Indonesia masuk pada posisi urutan ke-7. Ingat, ini bukan urutan prestasi ya yang baik, tapi urutan ke-7 sebagai negara yang paling banyak utangnya dengan pendapatan yang relatif rendah. Bu Anies, salah seorang anggota fraksi PKS
dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh ASA Indonesia, itu kemudian menjelaskan bagaimana sesungguhnya beban negara terhadap utang yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan sudah mengambil pada posisi 400% APBN hanya untuk bisa membayar baru bunga dari utang tersebut. Belum totali utangnya. Ingat, 400% itu hanya untuk membayar bunga. Anda bisa bayangkan. Dalam konteks tersebut ini, dalam kondisi tersebut, maka tentu sejatinya ada upaya yang harus dilakukan. Dalam kondisi tersebut, utang negara semakin bertambah gitu ya. Pendapatan yang sekarang ini masih megap-megap. Karena kita harus, teman-teman harus kemudian kita mencermati semua bahwa ingat ada beberapa variabel di mana kondisi ekonomi negara kita ini belum baik-baik amat. Betul pandemi itu sudah mulai bergerak turun, aktivitas ekonomi sudah mulai dibuka. Tapi implikasinya tetap masih belum bisa kita anggap sesuatu yang luar biasa untuk bisa menopang untuk sektor-sektor mendapatkan pendapatan negara. Yang lain adalah kalau kita lihat, ingat orang selalu sekarang. Faktor lain adalah ya teman-teman bahwa ada kondisi global di mana ekonomi kita itu kondisi. Faktor lain teman-teman sekalian bahwa ada kondisi global di mana ekonomi dunia sekarang ini semakin terpuruk. Selain karena faktor pandemi kemarin gitu ya, yang sampai sekarang belum pulih betul, juga karena ada faktor lain yaitu adalah yang orang menyebut geopolitik. Misalnya ancaman ketegangan antara Cina dan Taiwan. Atau faktor konflik peperangan yang masih belum ada tanda-tanda berakhir, yaitu adalah Ukraina dengan Rusia. Belum lagi faktor lain karena perubahan iklim yang mengancam krisis pangan. Kondisi ekonomi, meskipun banyak orang menyebut Indonesia tidak terlalu terpengaruh, tapi kalau ditarik ke dalam dengan beban utang, hati-hati. Inilah yang sebenarnya memang kita mengkhawatirkan. Banyak orang kemudian menyebut bahwa sejatinya dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah harus segera mengambil langkah yang cepat, terutama di DPR. Karena selain yang disebutkan tadi ada faktor X yang mempengaruhi kondisi ekonomi, ingat ada satu event di negara kita ini juga yang tentu mempengaruhi APBN kita, yaitu adalah pesta demokrasi. Maka dari konteks itu sejatinya DPR kita hari ini itu fokus untuk kemudian segera membenahi sistem tata kelola keuangan kita, termasuk adalah bagaimana mempersiapkan, membenahi, menghadapi krisis ekonomi global, dan juga untuk bagaimana menata supaya utang tidak semakin bertambah. Sayang sekali, mohon maaf, pemerintah kita dan terutama DPR sekarang ini justru hanya sibuk membuat kebijakan yang tidak ke arah upaya perbaikan ekonomi, tapi justru bisa berimplikasi lebih negatif. Sayang sekali teman-teman sekalian, karena sepertinya persoalan ini kita tidak menyatakan bahwa itu tidak dibahas oleh DPR, tapi sepertinya tidak dianggap sebagai persoalan yang serius. Bahkan dalam satu hal, DPR kita sekarang ini lebih senang membuat kebijakan karena yang mengundang kegaduhan. Salah satu contohnya adalah bagaimana DPR justru masuk pada ranah wilayah mengobrak-abrik lembaga kehakiman, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekarang ini sedang melakukan proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang akan mempreteli kewenangan MK. Dan itu dilakukan menjelang pemilu. Walau